Proses ibadah haji gelombang kedua biasa dilakukan oleh para calon jamaah haji di beberapa kabupaten Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah calon jamaah haji dari Kabupaten Indramayu. Terlebih dahulu saya sampaikan tentang pengertian haji berdasarkan dari referensi Kementerian Agama Republik Indonesia. Pengertian haji adalah berkunjung ke Baitullah atau ke Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan, antara lain wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah untuk mengambil beberapa kerikil, mabit di Mina untuk melakukan balang jumrah Aqabah, kemudian balang untuk nafar awal selama 2 hari, kemudian tawaf dan sa'i serta amalan-amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah. Melaksanakan ibadah haji perlu ada persiapan secara materi dan juga mental. Persiapan secara mental, hendaklah calon jamaah haji niat semata-mata karena ibadah kepada Allah, kemudian bertaubat dan mohon bimbingan Allah, menyelesaikan masalah keluarga, masalah pekerjaan dan lain-lainnya selama melaksanakan ibadah haji. Dan juga jangan lupa silaturahmi dengan banyak pihak dan mohon doa restunya. Adapun persiapan materi, persiapkanlah bekal secukupnya, termasuk untuk yang ditinggalkan. Anak-anak kita atau saudara kita yang menemani anak-anak kita dibolehkan untuk melaksanakan walimatus safar sebagai bentuk doa restu yang kita undang dari orang-orang terdekat kita. Kemudian juga memeriksa dokumen haji yang diperlukan seperti SPMA, surat panggilan masuk asrama, buku kesehatan, dan bukti setor BPIH. Membawa persiapan ke tanah suci, contoh pakaian dan lainnya yang dianggap perlu untuk dibawa. Sebelum berangkat, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, kemudian berdoa untuk keselamatan diri kita, keluarga kita, dan juga jamaah haji lainnya. Setelah keluar dari rumah, selama perjalanan dari rumah sampai ke asrama haji Embarkasi, dianjurkan kita untuk memperbanyak zikir dan doa. Ketika kita sampai di asrama haji Bekasi, akan ada upacara penyambutan selamat datang kepada para calon jamaah haji, dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Bekasi. Selama itu pula kemudian kita menyerahkan SPMA, surat panggilan masuk asrama, dan bukti setor lunas BPIH. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan, menerima kartu akomodasi berupa nomor kamar untuk istirahat dan juga kupon untuk makan. Kita mendapatkan paspor serta gelang identitas diri kita, serta mendapatkan living cost berupa uang sebesar 1.500 real. Setelah acara penyambutan dan pembagian seluruhannya selesai, kita akan menempati kamar yang telah disiapkan untuk istirahat, dan juga kita mengikuti bimbingan haji supaya kita terus menerus memahami tentang manasik haji dan juga tidak keluar dari asrama. Di asrama Embarkasi Bekasi, ketika kita siap-siap untuk menuju bandara dan masuk ke pesawat, di dalam embarkasi akan dilakukan pemeriksaan barang-barang oleh pihak imigrasi Indonesia. Sehingga ketika kita sudah masuk bus dan dinyatakan lolos barang-barang yang akan kita bawa nanti, kita langsung menuju ke bandara. Tidak lagi dilakukan pemeriksaan di bandara, tapi langsung menuju ke pesawat.
masuk ke pesawat dengan tertib dan mematuhi petunjuk yang disampaikan petugas, duduk dengan tenang, memperbanyak doa, dan jika tidak ada keperluan, jangan berjalan hilir mudik selama dalam perjalanan. Perhatikan tata cara penggunaan kamar kecil, WC, dan alat-alat lainnya. Jangan diam. Kalau ingin suatu hal, kita tanyakan kepada petugas yang ada, baik petugas kesehatan maupun juga petugas atau ketua kloter. Di dalam pesawat nanti akan ada beberapa pengumuman terkait dengan sholat di pesawat dan juga akomodasi yang ada di pesawat. Selama dalam pesawat, perbanyaklah berdoa karena perjalanan panjang yang akan dialami oleh seluruh calon haji, sekitar 9 jam bahkan 10 jam, maka pergunakanlah waktu itu untuk beristirahat dengan sebaik mungkin. Ketika sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, agar seluruh calon jamaah haji turun dari pesawat dengan tertib, jangan lupa tas tentengan dan paspor. Nunggu dan antri dengan sabar di loket untuk pemeriksaan imigrasi, ngecek koper dan menyerahkan beserta barang bawaan kepada petugas pengangkut barang untuk diangkut dengan gerobak dan dibawa ke bus. Selanjutnya, istirahat di tempat yang sudah disediakan, mandi, pakai baju ihram, berwudu, kemudian sholat sunnah, dan saat itu pula kita akan melakukan umrah, yaitu niat ihram untuk umrah. Selesai memakai baju ihram, kemudian niat untuk umrah dan berdoa, lalu kita menuju bus, berangkat menuju Mekah sesuai dengan bus yang sudah ditentukan oleh petugas. Selama dalam perjalanan yang memakan waktu sekitar 2-3 jam, maka perbanyaklah talbiyah, membaca sholawat serta doa-doa lainnya yang kita mampu, yang kita bisa untuk dibaca. Kemudian sampai di pondokan, kita menyimpan barang-barang, lalu bersiap-siaplah untuk pergi ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, lanjutkan dengan sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Kalau hal ini sudah dilakukan, maka sempurna sudah ibadah umroh wajib bagi calon jamaah haji yang mengambil haji tamattu', yaitu melakukan umroh di awal dan diakhiri dengan melakukan haji nanti ketika tanggal 8 sampai selesai. Selesai melakukan tahallul umroh, ya, kita menuju masjid, kembali ke pemondokan untuk beristirahat menunggu sampai tanggal 8. Kegiatan di Mekah sebelum melaksanakan wukuf tanggal 8, jamaah haji akan menempati pemondokan yang telah disediakan. Perhatikan gedung yang ditempati beserta lokasinya agar tidak tersesat. Tiap gedung dipasang stiker bertuliskan Jamaah Haji Indonesia, nomor maktab, dan juga nomor rumah. Tiap jamaah mendapat gelang maktab yang bertuliskan alamat pondokan yang harus selalu dipakai, mengikuti kegiatan bimbingan yang diatur oleh petugas kloter. Apabila pergi ke Masjidil Haram, sebaiknya beregu agar tidak tersesat. Jika tersesat, kembalilah ke Masjidil Haram. Keluar dari Masjidil Haram, hindari waktu-waktu padat seperti ba'da sholat, terutama ba'da sholat Jumat. Jika naik taksi, usahakan laki-laki naik duluan, tapi kalau keluar, perempuan duluan. Bagi yang melaksanakan haji tamattu, ada kewajiban membayar dam berupa 1 ekor kambing. Biasanya dikoordinir oleh ketua regu atau juga ketua rombongan. Sebelum wukuf,
biasanya dilakukan survei dulu ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mina, dan juga ziarah ke Gua Hiro, tempat bersejarah lainnya dipandu oleh petugas kloter. Ini biasanya khusus bagi ketua rombongan saja. Tanggal 8 Zulhijjah berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9, dan bagi yang berhaji tamattu hendaklah berihram haji dari pondokan. Selesai ihram, hindari larangan ihram, perkataan, perbuatan kotor, fasik, berbantah-bantahan, dan hal-hal yang dapat membatalkan ihram. Dalam perjalanan ke Arafah, hendaklah memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan doa. Jangan lupa niat haji ya di awal ketika kita selesai ya memakai baju ihram, yaitu dengan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ketika sampai di Arafah, kita agar dapat menempati kemah yang telah disediakan ya, sambil menunggu saat wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, maka perbanyaklah kita beristighfar, berzikir, dan membaca Al-Quran. Kalau bisa, kita punya target untuk mengkhatamkan Al-Quran di Mekah, di Arafah, dan di Madinah atau di Raudhah nantinya. Ikutilah kegiatan wukuf seperti khutbah dan zikir yang dipimpin oleh petugas kloter. Bisa juga dibagi dalam satu grup atau dua grup atau dua tenda atau tiga tenda. Waktu wukuf mulai waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Salat zuhur dan asar dijamak takdim dan qasar. Demikian juga maghrib dan isya. Selama di Arafah, sebaiknya jamaah tetap berada di kemah. Jika ingin ke Jabal Rahmah, di mana di situ bertemunya Bapak kita Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, sebaiknya di waktu survei. Setelah matahari terbenam pada tanggal 9, sempurnalah pelaksanaan wukuf, dan selanjutnya kita bersiap-siap naik bus untuk menuju Musdalifah. Setelah melakukan sholat jamak, qasar, maghrib, dan isya, kita berangkat ke Musdalifah. Di Musdalifah kita perbanyak zikir dan mengambil batu untuk melakukan balon jumroh di Mina nantinya. Baik sebanyak 49 bagi yang mengambil nafar awal, yaitu balon jumroh selama 2 hari, atau nafar sani yang mengambil balon jumroh selama 3 hari. Setelah kita berzikir dan mengambil batu kerikil, ketika tengah malam lewat tiba, kita akan berangkat ke Mina dengan naik bis. Sesampainya di Mina, kita akan menempati kemah yang telah disediakan. Pada hari pertama, jamaah haji melontar jamrah Aqobah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ya, kita melontar jamrah Aqobah sebanyak 7 kali. Selesai melontar jamrah Aqobah, kemudian menggunting rambut sebagai bentuk tahallul awal, dan boleh ganti pakaian biasa, ya, tapi belum boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Pada tanggal 11 Zulhijjah kita melakukan melontar jumroh 3, Jumratul Ula sebanyak 7 kerikil, Jumratul Wusto 7 batu kerikil, dan Jamratul Aqobah 7 batu kerikil, masing-masing agar ketujuh batu itu benar-benar ya tepat sasaran di masing-masing tiang ataupun pilar dari pilar Jamrah Ula, Aqobah, dan Wusto. Pada saat melontar sebaiknya dipimpin oleh ketua rombongan dengan memperhatikan situasi dan kondisi,
serta keamanan dan keselamatan. Pada tanggal 12 Zulhijjah melontar 3 jamrah lagi bagi nafar awal. Selanjutnya kembali ke Mekah sebelum terbenam matahari. Dan bagi nafar sani pada tanggal 13 Zulhijjah melontar 3 jamrah lagi, dan setelah itu kembali ke Mekah sebelum terbenam matahari. Selesai melakukan nafar awal, kita segera untuk kembali ke Mekah dan bersiap-siap untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul dengan mempertimbangkan kepadatan jamaah dan juga himbauan petugas kita. Selama menunggu keberangkatan ke Madinah, jamaah haji mengikuti bimbingan petugas kloter. Bagi yang memiliki waktu yang cukup dan kesehatan yang memadai, dipersilahkan untuk memperbanyak umroh sunnah, baik mengambil miqat Tan'id yang dekat atau Ji'rana atau juga Hudaybiyah, dengan mempertimbangkan keamanan serta kondisi fisik calon jamaah haji. Dan bagi mereka yang akan meninggalkan Mekah, diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf selamat tinggal, kecuali bagi yang uzur secara syar'i. Ketika kita selesai melaksanakan tawaf wada, kita bersiap-siap untuk berangkat ke Madinah, yang tentunya berdasarkan daripada perintah dan himbauan daripada petugas kloter. Naik bus menuju Madinah ini begitu memakan waktu yang panjang karena jaraknya begitu jauh, di atas 400 kilo, sekitar 470 meter dari Mekah menuju ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, kita akan menempati pondokan yang telah disediakan untuk waktu 8 hari, guna memberi kesempatan bagi kita melaksanakan sholat fardu 40 waktu, atau yang sering kita sebut dengan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Sebelum keluar pondokan atau hotel, perhatikan nomor rumah, kenali jalan dan lingkungan sekitarnya agar kembali dan tidak tersesat. Usahakan bagi calon jamaah haji untuk ziarah ke makam Rasul dan 2 sahabatnya. Begitu pula ziarah ke makam Baqi di sebelah kiri daripada Masjid Madinah. Pada hari ketiga di Madinah, jamaah haji biasanya diajak ziarah ke Jabal Uhud, ke Masjid Qiblatain, Masjid Quba secara gratis yang dipimpin oleh petugas kloter dan juga pembimbing dari maktab. Selesai melaksanakan sholat fardu 40 waktu, jamaah haji akan bersiap-siap untuk kembali ke tanah air. Ketika selesai melaksanakan segala apa kegiatan yang ada di Madinah, maka kita siap-siap untuk berangkat ke bandara Madinah. Barang-barang yang akan dibawa akan ditimbang dan dicek. Begitu pula ketika sampai di bandara akan lakukan checking imigrasi barang-barang yang diperbolehkan untuk dibawa ke pesawat. Jangan lupa, di dalam pesawat seperti halnya kita berangkat dari tanah air ke Mekah, begitu pula dari Madinah ke tanah air, tentu memakan waktu yang begitu lama, antara 9 sampai 10 jam. Maka perbanyaklah doa, pergunakanlah istirahat secukupnya, sampai menuju ke tanah air. Ketika tiba di bandara tanah air, turun dari pesawat dengan tertib, kemudian melaksanakan pemeriksaan paspor dan buku kesehatan, kemudian berangkat menuju ke asrama haji Debarkasi, Bekasi. Di asrama, setiap jamaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter, kemudian berangkat menuju kampung halaman di Indramayu, pulang ke rumah masing-masing
dalam keadaan sehat dan membawa predikat haji yang mabrur. Demikian presentasi daripada proses perjalanan ibadah haji untuk gelombang kedua, terutama bagi calon jamaah haji dari Kabupaten Indramayu. Semoga bermanfaat dan semoga calon jamaah haji yang berangkat nantinya diberi kesehatan selalu sehingga dapat melaksanakan segala apapun yang menjadi harapan calon jamaah haji, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, umroh dan hajinya. Begitu pula dengan ziarah ke Madinah, dapat ziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu pula ziarah ke tempat-tempat sejarah, baik di Madinah maupun di Mekah maupun lainnya, dan kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.